Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita sekarang masuk pada pembelajaran 3. Ini adalah buku tematik kelas 3 tema 2 ya, subtema yang pertama. Ya, pembelajaran 3 kita masuk segmen Ayo Bernyanyi. Oke. Nah, ini di samping rumahnya Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Maaf. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Ya, saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Ya, kita akan menyanyikan lagu tomat ini kayaknya ya. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau ya. Nah, ini waktu muda berwarna hijau, ini semua sudah merah, berarti semua sudah tua ini ya. Oke, jika sudah masak warnanya menjadi merah, siap untuk dikonsumsi. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat banyak mengandung vitamin C ya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Vitamin C itu salah satunya digunakan untuk menjaga kekebalan tubuh. Nah, mari kita nyanyikan lagu tomat bersama-sama. Ya. Nah, untuk menyanyikan lagu tomat, saya kasih tontonnya dulu, terus nanti kita bernyanyi bersama-sama. Ya. Ada yang muda, ada yang tua, yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, tomat buah berguna. Tomat, 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 itulah namanya, tomat buah berguna. Nah, itu bagaimana kita menyanyikan lagu tomat. Sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama lagu tomat ya. Kalian sudah dengarkan, jadi sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Ada yang muda, ada yang tua, yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, tomat buah berguna. Tomat, 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 itulah namanya, tomat buah berguna. Sekali lagi, ada yang muda, ada yang tua, ada yang hijau, ada yang merah. Tomat, 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 itulah namanya, tomat buah berguna. Tomat, 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 itulah namanya, tomat buah berguna. Oke, itu adalah lagu tomat. Kita akan melanjutkan lagi ya. Kita geser ke sini. Ya, asal mula buah kelapa. Lu, habis tomat jadi buah kelapa. Ini tadi tomat, sekarang kelapa. Ya sudah, kita ikuti saja. Bacalah dongeng tentang pohon kelapa di bawah ini. Setelah kalian membacanya, ceritakan kembali isi dongeng tersebut. Kita baca sama-sama ya. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, saat penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil dan berkata,
Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, ia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan ia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi ia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Lalu ia membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tidak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, itulah cerita tentang apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa. Pesannya jangan melanggar aturan, jangan melanggar perjanjian. Ya, pesannya itu tadi orang itu sudah berjanji pada kakek agar tidak membuka. Ya, nah ini yang permintaanmu cukup bagus. Saat penyihir sakti ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil dan berkata, kau boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, ia menuruni gunung. Ya, dia bukan melanggar janji ya, melanggar perintah. Jangan melanggar perintah. Melanggar perintah. Ya, ini tadi dia mengucapkan terima kasih. Ya, ia mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju gunung. Ya, oke, jadi melanggar perintah. Ya, itu adalah pesan dari dongeng asal mula buah kelapa. Tetapi ada pesan baiknya juga. Dia akan berniat baik, laki-laki itu jadilah pohon yang bermanfaat. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Ya, seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir, di truk kedua ada 590 butir kelapa. Ya, ini kita jumlahkan 425 kita tambahkan dengan 590. Ya, kalau kita jumlahkan 5 tambah 0 adalah 5, 2 tambah 9 adalah 11. Tulis 1 simpan 1. Ya. 1 tambah 4 5, 5 tambah 5 10. 1015. Kita lanjutkan. Jika posisi gambar truk dirubah seperti gambar di bawah ini, dibalik apa yang terjadi? Ya, sekarang kita coba hitung 590 ditambah 425. Ya, 0 tambah 5 adalah 5, 9 tambah 2 11, nyimpen 1. 1 tambah 5 6, 6 tambah 4 10. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita rubah. Ya, ini adalah sifat apa? Sifat komutatif penjumlahan. Komutatif penjumlahan. Ya, kita lanjutkan. Oke. Wow, sekarang giliranmu mengerjakan latihan berikut. Nah, ini tinggal balik aja. 535 tambah 400 sama dengan 400 tambah 535. 275 tambah 360 sama dengan 360 tambah 275. Ini adalah 285. Di sini 285 445 berarti 445 nya taruh sini. 455.
Ya, 180 ditambah 700 sama dengan 700 tambah 180. 220 tambah 630 sama dengan 630 tambah 220. 500 tambah 270 sama dengan 270 tambah 500. Tinggal dibalik posisinya saja. Ya, di sini ada 600 ya, ditambah 170 sama dengan 170 tambah 600. Ada 380 tambah 370 sama dengan 370 tambah 380. 240 tambah 270 sama dengan 270 tambah 240. 410 tambah 250 sama dengan 250 tambah 410. Seperti itu. Orang tua menceritakan pengalamannya tentang pemanfaatan pohon kelapa. Pohon kelapa ya. Ini tunasnya saja sudah jadi simbol apa? Tunas kelapa. Ini adalah simbol pramuka, ya, simbol pramuka. Kenapa dijadikan simbol pramuka? Karena tunas kelapa ini banyak sekali. Kelapa itu pohon yang banyak manfaatnya. Kita mulai dari mana? Batang. Bisa untuk bahan bangunan. Bisa untuk furniture, untuk ini perabot rumah. Ya, macam-macam, bisa untuk hiasan, bisa untuk cobek, bisa untuk ulekan, macam-macam perabot rumah. Ya, alat dapur. Ini baru pohonnya. Daun untuk ketupat. Ya, untuk sapu lidi. Ya, daunnya yang kering bisa untuk kayu bakar. Sabut kelapa untuk sapu. Ya, sabutnya bisa untuk sapu, bisa untuk keset. Loh, banyak loh ya. Sapu bisa untuk keset. Ini baru daun sama sabut. Buahnya. Buah bisa untuk kelapa muda, es kelapa muda. Santan bisa untuk masak lodeh, bisa untuk bikin jajan. Wah, macam-macam santan. Bisa dibuat minuman. Airnya bisa untuk nata de coco. Loh, untuk nata de coco. Wah, ini daftar pohon kelapa ini banyak sekali dan masih banyak lagi. Ya, masakan-masakan yang berbahan dasar kelapa. Ya, kita bikin tempe bacem, tahu bacem membutuhkan air kelapa. Wah, luar biasa. Bisa untuk campuran bikin roti. Sudah lebih banyak lagi, kalian daftar lagi. Nah, Dayu, Edo, Siti dan Beni sedang mendiskusikan dongeng. Ya, ini casnya mau habis, saya tambahkan dulu casnya. Biar nggak kehabisan cas. Dayu, Edo, Siti dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Ini adalah bunga nasional Indonesia. Ya, bunga disebut juga puspa Nusantara. Ya. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih, baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Diskusikan dengan mereka, setelah berdiskusi mereka akan memerankan tokoh yang ada pada dongeng. Bacalah dongeng berikut, diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Bunga melati baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1, wah, indah sekali bunga di istana ini. Putri 2, hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini.
Putri Setiu, aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Sedap malam. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek, iya, padahal dirimu bunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras. Bunga mawar biru, walau engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Nah, bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan apa? Dan ganti halaman. Ini. Bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilakan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tertentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain minta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata harumu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Ya, aku juga minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Melati memang baik hatinya ya. Tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta karakternya. Melati karakternya adalah baik hati dan suka kedamaian ya, suka berbagi. Ya, dia berbagi keharumannya ya. Kemudian ada juga bunga ini ya, bunga sedap malam. Dia itu iri, bunga sedap malam. Bunga sedap malam. Iri hati. Ya, karakternya iri hati. Terus kemudian di sini ada bunga anggrek ya. Nah, juga iri hati ya. Sedap malam. Mereka juga iri hati. Banyak yang iri hati karakter di situ. Kita lihat karakter yang ada di sini. Ya. Di sini ya, sedap malam aku tak habis pikir mengapa putri sama sekali padamu, ya. Iya, padahal dirimu bunga yang kecil, daun besar dan keras. Anggrek saran iri juga suka menghina ya, suka merendahkan. Ya, ternyata anggrek suka merendahkan. Anggrek senang merendahkan. Kita lihat lagi di sini mawar biru. Ya, walaupun kau harum namun mudah layu. Jadikan pajangan di vas bunga karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Ya, suka mencari kesalahan, suka mencari kekurangan ya, bunga mawar biru ya. Mawar biru senang mencari kesalahan. Biru senang mencari kesalahan, kekurangan. Ya, kita tidak boleh dalam pertemanan selalu mencari kekurangan teman. Kita harus berbaik hati seperti Melati. Ayo bermain peran. Sekarang saatnya memerankan tokoh-tokoh ya, yang ada pada dongeng bunga melati yang baik hati. Ya,
Ayo bercerita, kalian perankan ya, lakukan bersama kelompokmu bagaimana berperan yang baik. Ya, kalau jadi jahat, wajahnya yang jahat. Padahal, wah gitu loh ya. Jadi kalau mau main peran ya kita baca pakai peran ya. Ini kan kayak putri-putri gini. Wah, indah sekali bunga di taman istana ini. Hai, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih, harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Nah, kalau gini kan menghina ya. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Nah, gitu jadi gitu ya perannya ya. Iya. Padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan batangnya keras. Ya, jadi saat membaca itu harus kelihatan judes gitu. Terus bawa dulu, walau engkau harum namun mudah layu. Jika dijadikan pajangan di vas, cara bacanya. Judes itu menunjukkan perasaan tidak suka. Ya, jadi gini. Walau engkau harum namun mudah layu. Jika dijadikan pajangan di vas, bunga. Bunganya selalu ketinggalannya. Jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan dia jelek sekali dan sudah layu dipajang di sana, gitu ya. Jadi beda kalau membaca ini kan sudah menyadari kesalahan, ya. Jadi ternyata aroma harumu mengundang banyak kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang. Maafkan aku ya melati. Gitu ya, cara bacanya juga harus ada ekspresi. Aku juga minta maaf melati, selama ini aku iri padamu, ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati, aku minta maaf ya. Gitu ya, jadi tunjukkan kayak ada penyesalan itu ya. Terus ini tenang, melatinya tenang. Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Gitu ya, senyum, jangan lupa. Jadi melati itu harus banyak senyum. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu ada banyak bunga yang ditaman di pot. Dayu senang merawat bunga di dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin minta maaf kepada ibu tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Ya tetap harus minta maaf karena bersalah. Tetap harus minta maaf. Ya, minta maafnya dengan sopan. Jadi ini merupakan sikap yang baik, berani mengakui kesalahan. Harus berani mengakui kesalahan. Ya, jadi tidak apa-apa. Ya, pasti ibu juga akan memahami kok, ya. Asal kita menjelaskan dengan benar, kita nggak sengaja memecahkannya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Seharusnya minta maaf. Minta maaf. Benar, jika kita melakukan kesalahan sebaiknya kita minta maaf. Dengan minta maaf kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk minta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan minta maaf jika telah melakukan kesalahan. Kalian pemberani juga kan? Pasti kalian pemberani. Ya, di dalam diri setiap orang itu ada jiwa pemberani. Ceritakanlah pengalamanmu minta maaf kepada temanmu. Jadi kalau benar-benar minta maaf seperti ini, semuanya akan enak, hati juga akan tenang, tidak dibayang-bayangi rasa bersalah. Karena dibayang-bayangi rasa bersalah itu tidak enak, sungguh loh. Ya, manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen atau kita kenal dengan O2, juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti pada gambar berikut ini.
1, 2, 3. Intinya olahraga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, badan rasanya sehat habis berolahraga ya. Segar sekali. Di sini badan berdiri tegak, rentangkan tangan ke samping, putarlah tangan ke depan 3 kali, ke belakang 3 kali. Ya. Kemudian badan berdiri tegak, rentangkan kedua tangan ke atas, liukkan badan ke samping kiri dan kanan. Liukkan badan tangan ke atas, liukkan badan ke kiri ke atas ya, di sini sampai hampir menyentuh kaki. Liukkan badan ke atas, melentingkan badan ya. Bisa sehat nanti orang tua dan siswa menanam bunga melati di pot. Ya. Harum baunya sungguh. Bermain peran. Tahukah kamu Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan, ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, tanaman hias, wah macam-macam. Indonesia kaya dengan flora. Tanaman itu flora ya. Ya. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini kegiatan sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain perang termasuk kelompok Dayu. Nah, ini dia. Ya. Ada kumbang-kumbang banyak yang datang. Itu karena Bunga Melati. Perankan dongeng yang ada pada pembelajaran 4 untuk kelompok yang belum bermain peran, bekerja samalah dengan bermain peran. Bekerja sama merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan. Ya. Nah, di dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati terdapat pesan yang patut kita contoh. Tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Kita tetap baik hati dan menebar manfaat. Tetap baik hati dan menebar manfaat meskipun dicemooh ya. Pada akhirnya mereka juga akan tahu kebaikan kita. Pada akhirnya kebaikan akan selalu menang. Semua orang akan tahu kebaikan kita gitu aja. Ini bukan tentang menang dan kalah ya. Pada akhirnya semua orang akan menyadari kebaikan itu. Pada akhirnya semua orang pada akhirnya semua akan menyadari kebaikan itu. Oke. Jadi walaupun dihina, walaupun dicemooh ya, atau dihina, ya, kita tetap berbuat baik saja. Ya, enggak usah gara-gara dihina, gara-gara dicemooh, perbuatan baik kita jadikan perbuatan buruk. Ya, bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik yang kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Ya, apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia di sini. Pernah enggak mendoakan, misalnya mendoakan kesuksesan, mendoakan agar teman kita memenangkan lomba, ya, lomba tenis meja mungkin. Ya, saat tim sekolah kita mewakili tenis meja melawan sekolah lain, kita mendoakan, ya Allah semoga tim sekolahku menang. Nah, itu mendoakan yang baik. Ya. Salah satu contoh sikap yang baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Yuk kita praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal berikut.
Contoh soal, Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Dia meletakkan pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Kita tinggal menjumlahkan 500 ditambah 610, 0 tambah 00, 0 tambah 11, 5 tambah 6 adalah 11. Ternyata ada 1100 ya. Jumlah kacang merah Dayu ada 1100 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan dalam kotak berwarna hijau. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? 510 tambah 500, 610 ditambah 500, ya dibalik. Tadi 500-nya di atas, sekarang di bawah. 0, 1 tambah 0 adalah 1, 5 tambah 6 sama. Ternyata jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1100 ya. 1110 maaf, tetap 1110. Jadi dibolak-balik sama. Ini memenuhi ya sifat komutatif penjumlahan. Gitu. Selesaikan contoh cerita berikut ini. Contoh, itu mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Beni mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkan dalam plastik merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Ya, berarti 530 ditambah 720. Kita hitung 530 ditambah 720. 0 tambah 0, 0, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 7, 12. Berarti 1250. Saya kasih titik biar enak bacanya. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni adalah 1250 helai. Tempat penyimpanan daun milik Edo dan Beni ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah, daun Beni diletakkan pada kantong plastik hitam. Berapa jumlahnya? Dibalik, yang tadi 530-nya di depan, sekarang 720-nya di depan. 720 ya ditambah 530. 530 kita jumlahkan, 720 tambah 530 ini 0 ya. 2 tambah 3, 5, 7 tambah 5, 12, 1250. Sama ternyata ya, jumlah daun milik Edo dan Beni adalah 1250. Ternyata sama-sama 1220. Artinya 530 ditambah 720 sama dengan 720 tambah 530. Ini memenuhi komutatif penjumlahan. Lagi, di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Yang meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Yang meletakkannya pada bakul plastik. Berapa jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Laninya 840. Dengan adanya 420. Kalau dijumlah 840 tambah 420, ini 0 tambah 0, 0, 4 tambah 2, 6, 8 tambah 4 adalah 12. 1260. Jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya adalah 1260 ya. Ini saya copy dulu biar kita punya catatan. Ya, ini yang dikumpulkan oleh Lani. Ya, saat di sini biar kita enggak lebih enak. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Yang tadi kan seperti ini hasilnya. Yang ini yang tadi. Ya. Yang tadi sebelumnya ini, sekarang coba kita balik. Ya. Nah, sekarang kalau kita balik, ya di sini. Kalau sebentar. Ini di sini yang kita balik di sini. Nah, yang tadi yang untuk Lani ya. Sekarang coba kita balik. Berapa jumlah rambutan Lani dan adiknya? Kalau kita balik,
Ya, sama apa enggak kita buktikan. Yang tadi kan ini, sekarang kalau adiknya didahulukan, ya 420 tambah 840, 420-nya sekarang di atas, 840-nya di bawah. Kalau kita tambahkan 0 di sini 6 ya, 2 tambah 4, 4 tambah 8 12, 1260 sama. Ya, artinya apa? Artinya 840 ditambah 420 sama dengan 420 ditambah 840. Dan ini memenuhi sifat komutatif penjumlahan. Apa itu komutatif penjumlahan? Dibolak-balik, dibalik bolak hasilnya sama. Kita lanjutkan. Nah, kegiatan bersama orang tua, siswa dan orang tua bersama-sama memelihara dan merawat tanaman di rumah. Caranya bagaimana? Tanaman dirawatnya disiram setiap hari. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau di ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap untuk dipanen. Yuk kita baca dongeng ini. Setelah itu kita ceritakan kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik hati dan murah hati. Saat itu petani pergi ke sawahnya. Ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani tersebut sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya pada petani itu. Setelah itu burung itu pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Ya. Besoknya sang petani menanam biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon semangka semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Ya. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani merasa sangat bahagia. Ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ditinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada yang kekurangan dan selalu menolong yang butuh pertolongannya. Buatlah gambar yang menceritakan dongeng yang baik hati. Ya, yang pertama adalah ini. Dia menceritakan tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Ya, ini halaman 43. Ya, saya cari di sini. Halaman 43, biar saya bacanya dari sini saja lebih enak. Ini halaman berapa? Oh, kurang bawah ya. 43. Ya. Biar gambarnya lebih lancar nanti. Ya. Ini berapa ini? Petani yang baik hati. Yang pertama ini ya. Tinggallah petani, dia menemukan burung yang sakit. Ya, coba kita gambar di sini. Ya, yang pertama petani menemukan burung yang sakit. Ya, ini kita gambar petani. Ya, petani pergi ke sawah. Ya, dia memegang cangkul. Ya, dia tiba-tiba dia melihat burung yang sedang sakit. Lalu dia merawat burung tersebut. Bisa dikasih gini ya batas ya. Dia merawat burung tersebut ya. Burung tersebut dia rawat. Ya.
Ya, ya sebentar. Kakinya kurang maju, terlalu ke belakang. Ya, ini burungnya dia rawat. Ya, ini tangannya Pak Tani. Nah, dia merawat burungnya tersebut. Ya, ya. Kita baca lagi. Kakinya patah ya, kasihan ya, membawa burung ke rumahnya, langsung mengobati kakinya itu ya, kakinya diobati, terlihat kakinya diperban, nah, kakinya diobati. Oke, terus ini kita tunjukkan obat merahnya di sini ya, tunjukkan obat merah dan gulungan perban ya. Nah, dia mengobatinya ya. Kemudian yang kedua ini bisa kalian hias ya. Di sini ada gunung misalnya, terus di sini ada sawahnya, ya. Nah, dia ada pohonnya mungkin, ya. Ini ya bisa dihias lah intinya. Ya, ini tanamannya ya biar kelihatan lebih cantik. Oke. Kemudian yang kedua kita lihat. Yang kedua di sini, beberapa hari kemudian Pak petani sedang mengairi sawah, ia mencabuti rumput liar, didatangi burung itu memberikan biji ya pada petani. Ya, dia Pak Tani sedang mencabuti sawah, mencabuti ini ya. Nah, ini adalah Pak Taninya ya sedang ini, wah gambarnya kurang condong badannya ya, jadi ini badannya ya kelihatan condong gini ya, dia sedang mencabuti rumput ya. Ya kita bikin sketnya dulu ya, bikin sketch seperti ini ya. Ini adalah topi Pak Taninya, dia mencabuti rumput-rumput liar ya. Nah, maka datanglah burung pipit tersebut. Ya, datang burung pipit tersebut. Nah, ini gambarnya di tempat lain. Ya, datanglah burung pipit tersebut memberikan biji. Di zoom kelihatan burungnya memberikan biji. Ya, dia mungkin bertengger di batang ya. Ya, nah, di sini datanglah burung. Di sini kelihatan ada batang di sini misalnya. Ya, ada pohon di sini, datanglah burung. Ya. Nah, di sini dikasih daunnya sedikit ya, saat lagi nyabuti rumput Pak Taninya ya, burung pipit itu memberi biji semangka ya. Kemudian yang ketiga kita lihat ceritanya di sini. Yang ketiga ya, besoknya sang petani menanam biji semangka tersebut dekat rumahnya. Setelah mengurus bibit semangka itu pun tumbuh semakin lama semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani senang dan mengambil 3 buah semangka itu. Ya, jadi ditunjukkan gambar berikutnya. Ada semangka besar, terus ada pohonnya, ya. Ya, di sini terus Pak Taninya kelihatan senang, ya. Ya, ya, ini Pak Taninya kelihatan senang, dia berdiri di sini. Nah, dia senang sekali. Jangan lupa digambar cangkulnya. Pak Tania intinya senang ya. Ini adalah daun-daun semangkanya. Ya, ya, oke. Ya, sketnya seperti ini. Dia intinya senang sekali melihat buah semangka yang semakin membesar. Dia mengambil buah semangka tersebut. Ya. Kemudian gambar yang keempat, tunjukkan gambar apa? Pada saat yang membelah semangka, yang pertama keluarlah emas berlian. Kita perlihatkan saat petani membelah buah semangka. Ya, ini adalah buah semangkanya terbelah. Kita tunjukkan. Ya, ya, saat dia membelah semangkanya, ya, ya ini adalah pisaunya ya. Pak Tani memegang dia. Kita tunjukkan wajahnya yang gembira
Ya, ya, dia kan lagi sedang membelah semangkanya, ya. Biasanya kalau lagi bahagia matanya berbinar-binar ya. Ya, matanya senang sekali. Ya, ternyata buah semangkanya banyak emasnya. Ya. Jadi Pak Taninya senang sekali karena ada emas, berlian di sini ya, berkeping-keping emas dan mengandung banyak berlian. Ya, kemudian gambar yang terakhir, uh, uh, ya, akhirnya kebaikannya dia sudah menjadi orang yang sangat kaya, memberikan banyak santunan kepada orang lain yang kekurangan. Dia sekarang menjadi orang yang kaya, Pak Taninya, ya, ya, Pak Taninya tersebut sudah menjadi orang kaya, ya. Nah, biasanya orang kaya agak gendut ya, ya. Dia menyantuni, ya, para orang-orang, memberikan banyak bawaan-bawaan, ya, untuk diberikan ke orang-orang. Ya, ya, dia mungkin sekarang pakai pelangkon Pak Taninya. Ya, ya, dia menyantuni pada orang-orang, pada petani lain mungkin ya. Nah, Pak Tani tersebut sudah menjadi orang kaya, ya. Dia memberi apa ya? Memberikan hartanya untuk orang lain juga, ya. Nah, ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Apa? Sketnya kalian bisa perbaiki sendiri sket yang diberikan ini ya. Oke. Kemudian tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Ya, setelah kita sukses, kita kalau kita senang menolong, kita akan suatu saat kita akan ditolong. Kalau kita senang menolong, ya, kita senang menolong, suatu saat kita pasti akan tertolong. Kita akan ditolong oleh seseorang. Kita akan ditolong. Ya, Pak Tani tadi suka menolong burung, akhirnya ditolong sama burung. Ya, kalau kita senang menolong, suatu saat kita akan ditolong. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani baik hati, menolong hewan yaitu burung, pipit, dan menyantuni orang lain ya. Pipit dan bersedekah ya, bersedekah, menyedekahkan hartanya ya, menyedekahkan atau membagikan hartanya. Ya, pada intinya berbagi dengan sesama. Oke. Ya. Dan ini masih banyak sifat-sifat yang lain ya. Oke. Kalian tambahkan sendiri. Di sini sudah ada 2 di sini ya. Menolong burung pipit, menyedekahkan hartanya, ya. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik pada semua makhluk hidup dan khususnya kepada tanaman? Ya, Pak Tani juga berbaik hati pada tanaman ya, merawat tanaman. Ya, itu adalah baik hati. Mengapa kita harus berbaik hati pada semua makhluk hidup khususnya pada tanaman? Karena ya kita juga sangat membutuhkan tanaman.
tanaman yang terawat akan memberikan banyak manfaat untuk kita. Seperti itu. Ya. Gambarlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Ya, kita kadang-kadang mendoakan ya teman kita yang sedang kita sedang mendoakan ini kita mendoakan teman kita yang mendoakan teman kita yang yang sedang bermain tenis meja misalnya, agar dia bisa memenangkan pertandingan tenis meja, ya. Seperti ini. Kita doakan biar dia menang, karena dia mewakili sekolah kita, ya, untuk bertenis meja, ya. Nah, seperti itu. Bola pingpongnya menang. Itu ya. Dayu dan teman-teman mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Kita lihat di sini. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Ya. Karung Dayu berisi 450 manggis, karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Kita bisa menjumlahkan 540 tambah 590 adalah 1330, dan 590 tambah 540 1330 juga. Artinya apa? Ini dibolak-balik cara menjumlahkannya, hasilnya sama. Jadi memenuhi hukum komutatif. Kita bantu Dayu mengerjakan soalan yang di bawah ini. Seperti contoh, keranjang Lani adalah 730, keranjang Edo 400 buah rambutan. Berapa jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Ya, kita bisa 730 ditambah 400. Kita jumlahkan 730 tambah 400, tambahkan ini 0, ini 3, ini adalah 11, 1130. Kalau kita balik, 400 ditambah 730 sama. Ya, pasti sama. 400 ditambah 730. Ya, kita tambahkan ini 0, ini 3, ini 11 juga, 1130. Artinya dibolak-balik 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730, sama, dibolak-balik. Lagi, Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 dan Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Bisa 630 ditambah 450. Ya, ini sama dengan berapa? 630 tambah 450. Ini 0, 3 tambah 5 adalah 8, 6 tambah 4 adalah 1080. Gimana kalau kita balik? 450 ditambah 630 sama dengan berapa? 450 ditambah 630, 0 tambah 0, 0. 5 tambah 3, 8, 4 tambah 6, 10, sama, 1080 atau 1080. Artinya 630 tambah 450 sama dengan 450 tambah 630. Begitu lagi. Penny menyapu halaman rumah nenek yang luas, yang mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik yang besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering, kantong plastik yang putih berisi 5.708 helai daun kering. Buatlah penjumlahan dengan pertukaran. Kita bisa 780 tambah 578, ya. Nah, ini berapa? 780 tambah 578. Ya, ini 0 tambah 8 adalah 8. 8 tambah 7, 15, nyimpan 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 3, 5, 13. Ini adalah 1358. Kalau dibalik, 578 tambah 780 berapa?
578 ditambah 780, kalau kita tambahkan 8 tambah 0 adalah 8, 7 tambah 8 15, nyimpen 1 tambah 5 6, 6 tambah 7 adalah 13. Sama ternyata 1358. Ya, artinya dibolak-balik, dibalik-bolak sama. Ya. 570 tambah 578 itu sama dengan 578 tambah 780. Nah, sekarang aku bisa membaca pertanyaan tentang isi dongeng, bisa membaca dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat, bisa menyelesaikan soal penjumlahan yang memiliki sifat pertukaran, bisa dong. Menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana, bisa. Kalau nggak bisa, kita latihan terus. Menceritakan pengalaman berterima kasih dengan tulisan, bisa dong. Terima kasih papa, terima kasih mama, selamat ulang tahun. Menceritakan pesan moral yang terdapat pada dongeng secara lisan, bisa. Kita harus membacanya. Melakukan kegiatan kombinasi, memutar dan meliukkan badan, itu sih mudah ya. Nah, kalian bisa. Memerankan tokoh yang berada pada dongeng, mimiknya kalau bahagia ya bahagia, kalau marah-marah ya. Menceritakan pengalaman minta maaf secara lisan, ayo ceritakan, pernah kan minta maaf? Menceritakan pengalaman mendoakan orang lain, ya Allah semoga tim sepak bola di sekolah saya menang, amin. Nah, mendoakan orang lain ya. Menceritakan pengalaman mendoakan orang lain dengan gambar, ya kita bisa menggambar, ya kita bisa menggambar saat kita berdoa, ya tangan kita gini, doa seperti ini ya, kita berdoa ini berdoa seperti ini, ya Allah ya. Ya mukanya nggak kelihatan, ketutupan tangan karena gambar muka susah, jadi kita tutup saja pakai tangan ya. Jadi kita sedang berdoa ini, kita berdoa ya, berdoa yang khusyuk ya. Nah, membuat bentuk penjumlahan yang memiliki sifat pertukaran, dibolak-balik, dibalik-bolak sama. Menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Tadi kita juga sudah bikin. Ya, habis. Berarti kita akan ketemu lagi di tema berikutnya. Maaf, jadi batuk. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.